Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki ayat yang ke-12. Ayat ini dengan tema yang insya Allah akan menjadi renungan pelajaran berharga buat kita secara pribadi. Hendaknya kita jadikan etis sebagai pegangan kita untuk bersemangat berbanyak amal soleh, amal kebajikan, mengumpulkan pundi-pundi kebajikan selama kita diberikan usia dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memberi tema tentang ayat yang ke-12 ini dengan rekam jejak kehidupan. Jadi setiap kita akan memiliki rekam jejak, dan seperti apa rekam jejak yang harus kita persiapkan dengan baik selama kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami akan hidupkan yang mati, kata Allah, dan kami selalu mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan juga bekas-bekas mereka, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas atau di dalam catatan yang jelas. Dalam tafsir disebutkan Lauhil Mahfuz sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik dalam ayat ini kita zoom satu kalimat, yaitu wa atharohum. Di samping Allah mencatat amal-amal yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, juga ternyata bekas-bekasnya pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka wariskan, apa yang mereka tinggalkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengartikan atharohum di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah a'malahum, betul-betul perbuatan amal mereka. Ini pun ada dua. Yang pertama, amal-amal yang mereka langsung kerjakan oleh diri mereka sendiri. Dan yang kedua, amal-amal yang kemudian mereka wariskan, mereka tularkan kepada orang-orang setelah mereka ini. Itu semua disebut athar. Terlepas dari apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Dan asar yang seperti ini pengertiannya dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Yaitu man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'ah. Siapa yang mewariskan tradisi dalam Islam dengan tradisi yang baik, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diwariskannya itu setelahnya, tanpa dia kehilangan bahagian dari pahalanya sendiri sedikit pun. Dia punya pahala double. Pahala dia sendiri karena mengerjakan kebaikan itu, pahala dari orang-orang yang meniru kebaikan-kebaikannya itu. Tetapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'a. Siapa yang menjalankan kebiasaan yang buruk padahal dia sudah menjadi muslim, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan juga menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya, karena dia telah mencontohkannya. Dia seolah-olah telah mengajak dan menyuruh orang lain agar berbuat seperti yang ia perbuat. Dia pun mendapatkan bagian dari dosa orang-orang semua itu yang mengikutinya itu. Sementara dosa-dosa dia sendiri tidak akan terkurangi juga sedikit pun. Jadi kalau kita bisa istilahkan, ada pahala jariah tapi juga ada dosa jariah. Karena itu hati-hatilah bersikap ketika kita
men-share sesuatu di sosial media atau di mana, ya, apakah itu mengandung sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah, maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Karena itu adalah athar yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian yang kedua, pengertian athar adalah terkait dengan betul-betul yang dimaksud bekas-bekas jejak-jejak yang ditinggalkan. Yakni atharu khutahum ila ta'ah awil maksiyah. Bekas-bekas jejak langkah kaki mereka ke tempat ketaatan atau ke tempat kemaksiatan. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkannya lebih konkret lagi. Atharuhum ini diantaranya adalah bekas-bekas langkah kaki yang diayunkan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Maka ini masuk dalam pengertian atharuhum. Oleh karena itu ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, bahwa di kota Madinah ada satu perkampungan yang dihuni oleh Banu Salamah. Tiba-tiba mereka berniat ingin bedol desa, memindahkan kampungnya, rumahnya sekaligus ke tempat yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Karena agak jauh pemukiman mereka, perkampungan mereka dari Masjid Nabawi. Terdengarlah hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada Banu Salamah, "Annahu balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid." Sungguhnya sampai berita kepadaku bahwa kalian katanya ini mau pindah kampung, pindah rumah ke tempat yang lebih dekat lagi ke masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik. Mereka jujur kemudian mengatakan, benar ya Rasul, kami ingin pindah dan kami menginginkan hal itu. Qala, Nabi kemudian menjelaskan kepada mereka, ya Bani Salamah, wahai saudara-saudaraku Banu Salamah, diyarakum tuktabu atharukum. Rumah-rumah kalian itu sudah dicatat menjadi bekas-bekas kalian, rekam jejak kalian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diulangi 2 kali kata-kata Rasulullah ini kepada mereka, diyarakum tuktabu atharukum. Rumah-rumah kalian sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rekam jejak kebaikan. Karena itu agak jauh sedikit tidak mengapa, tapi Allah justru semakin banyak merekam jejak-jejak langkah kalian menuju ke masjid. Para pecinta surah Yasin rahimakumullah, berbicara tentang athar, jejak-jejak, ini memang sesuatu yang menjadi catatan, bahkan menjadi kenangan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menambah bisa jadi catatan amal kebaikan seseorang. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr menceritakan bahwa suatu ketika tufiya rajulun bil Madinah, ada seseorang meninggal di kota Madinah. Fa shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penduduk Madinah, ini warga masyarakat Madinah, warga kota Madinah. Nabi ikut menyolatkannya, lalu setelah selesai, waqala, Nabi pun bersabda, ya laitahu mata fi ghairi maulidihi. Duhai seandainya saja orang ini bisa dia meninggal atau wafat di tempat yang bukan tanah kelahirannya. Walima ya Rasulullah? Sahabat penasaran bertanya, mengapa harus begitu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, innar rajula idza tuwfiya. Sesungguhnya seseorang apabila dia diwafatkan, apabila dia meninggal dunia fi ghairi maulidihi, selain di tanah kelahirannya, qisa lahu min maulidihi, maka akan diukur oleh Allah jarak dari tempat dia dilahirkan ila munqati'i atharihi fil jannah, sampai penghujung
jejak-jejak langkahnya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi ini sekali lagi menunjukkan tentang betapa asar bekas-bekas yang ditinggalkan menjadi sesuatu yang harus dipastikan bahwa yang ditinggalkan adalah kebaikan yang banyak. Jangan sampai ditinggalkan sesuatu yang hanya mewariskan dosa, kemaksiatan. Orang jadi tersesat karena kita pernah mempertontonkannya atau secara tidak langsung mengajaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, di antara pengertian atharahum juga beliau menafsirkan adalah min atharin hasanin. Hendaknya disiapkan justru bekas-bekas peninggalan yang baik, rekam jejak yang baik, meninggalkannya dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena itu Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan di antara bekas-bekas yang baik adalah, kata beliau, ka'ilmin allamuhu, seperti ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Au kitabin sannafuhu, atau kitab yang dia tulis, dia karang, berisikan nasihat ayat Quran, hadis, mengingatkan orang. Dia tulis itu menjadi sebuah karya abadi. Kitab yang dituliskannya atau yang ditulisnya, yang dikarangnya. Au habisin ihtabasuhu, atau dia ada peninggalan wakaf, harta yang dia tanam di satu tempat. Itu juga termasuk wa atharahum. Dan juga Imam Qurtubi menuliskan lagi, au bina'in banuhu min masjidin au ribatin au kontorotin au nahwi dzalik. Atau juga berupa bangunan-bangunan fisik seperti mereka membangun masjid, rumah-rumah singgah untuk fakir miskin, atau bahkan membangun jembatan sehingga orang menjadi mudah melewati jembatan tersebut. Itu juga termasuk atharahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu rekam jejak kehidupan manusia akan selalu tercatat, dan tentu saja kita berharap pada diri kita semua kita bisa meninggalkan rekam jejak yang baik. Ada satu makalah mengatakan bahwa innamal mar'u haditsun ba'dahu. Sesungguhnya seseorang itu akan menjadi buah bibir pembicaraan setelah dia tidak ada. Fakun haditsan hasanan liman wa'a. Maka jadilah orang yang menjadi pembicaraan dan buah bibir yang baik bagi siapapun yang mendengarkannya dan yang mengenang kehidupannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua demikian insyaallah. Pecinta surah Yasin rahimakumullah, telah beberapa rangkaian serial ayat ke-6 sampai ke-12. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari, hikmah, nasihat, renungan di dalamnya, tadabbur yang bermanfaat dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.